wabarakatuh kepada yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Daljab 2021 yang dilaksanakan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya atas nama Ayati SPDI dengan nomor peserta 36020000725. Pada hari ini tanggal 29 hari Senin, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Cikareo 1 dengan alamat Kampung Cirende, Desa Cikareo, Kecamatan Solean, dengan tema yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, apabila nanti di kemudian dalam praktek pembelajaran kami ini salah, saya mohon kritik dan saran demi perbaikan pembelajaran video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi semuanya udah? Iya, itu ya. Sekarang masuk, coba ke sini Ibu. Yang rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, udah siap mau belajar? Siap. Udah bawa buku belum? Siap. Buku dipersiapkan di rumah ya, pulpen. Udah ada semuanya, udah ada? Siap. Buku pelajarannya udah bawa enggak? Wow. Iya, dipersiapkan dari rumah ya sebelum berangkat. Ya anak-anak, kalau sudah rapi, siapkan KM Rizky. Pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Siti Karmila Putri, Hadir, Bu. Lailatul Latifah, Hadir, Bu. Siti Amanah, Hadir, Bu. M Rizky, Hadir, Bu. Amelias Ulansari, Hadir, Bu. Erna, Hadir, Bu. Muhammad Fadlan, Hadir, Bu. Muhammad Ardiansa, Fajar, Hadir, Bu. Romi. Hadir, Bu. Ada semuanya anak-anak? Ada. Enggak ada yang enggak masuk? Enggak. Iya, bagus ya, rajin sekolahnya biar kita jadi anak yang pinter ya. Sekarang buka pelajarannya anak-anak, halaman 42. Itu di situ yaitu bab 4
iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Ada semuanya? Ya. Anak-anak, kemarin kita membahas apa? Yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu tentang iman ya. Karmila, ibu tanya yang pelajaran kemarin apa arti iman? Percaya kepada Allah, Bu. Bagus ya. Iman itu artinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tepuk tangan kepada Karmila. Lailatul, ibu tanya nih. Pelajaran kemarin apa arti iman? Karmila? Nggak bisa jawab Karmila. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Muhammad Rizky, apa arti iman? Percaya kepada Allah, Bu. Iya, iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya anak-anak, seperti itu. Baiklah anak-anak, sekarang lihat nih ke sini ya, ke layar. Lihat situ ya anak-anak, lihat aku dengan buku bab 4, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa ta'ala. Anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak, jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rukun iman yang ketiga. Ya. Pertama, rukun iman itu ada berapa anak-anak? 6. Ada 6 ya. 1. Iman kepada Allah. Betul nggak? Betul. 1. Iman kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Percaya kita kepada Allah ya. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ketiga iman kepada siapa? Iman ketiga? Kitab Allah. Iya. 4, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada Takdir. hari akhir. Iman ke akhir. Keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya kita percaya anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Langit itu ciptaan siapa? Langit ciptaan Allah ya. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling sekolah ini, pohon jambu ya, di sana pohon rambutan, ciptaan siapa anak-anak? Ciptaan Allah ya. Langit, bumi, matahari ya, bulan yang berkelap-kelip, bintang di langit, bulan yang begitu indah bersinar ya malam hari, ciptaan siapa anak-anak? Allah. Air yang mengalir, air sungai, ciptaan siapa? Allah. Lautan yang luas, ciptaan siapa? Allah. Bumi semua, langit, gunung yang tinggi, ciptaan siapa? Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Iya ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, sekalipun manusia kita ini ciptaan siapa anak-anak? Allah. Binatang ciptaan siapa? Allah. Jadi Allah itu sangat kaya. Jadi yakin kita harus percaya dengan adanya kekuasaan Allah, dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Ya, situ kita kembali lagi sini. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya.
iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Ngerti? Kalau kemarin kita membahas nabi dan rasul, ya, nabi itu adalah seorang manusia laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, ya, menyampaikan wahyu kepada dirinya sendiri. Kalau nabi, kalau rasul yaitu rasul artinya seorang manusia laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Ini perbedaan nabi dan rasul, ya. Kemarin udah kita bahas, ya. Jadi yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin di dalam hati sendiri. Anak-anak harus yakin bahwa kitab itu ada, ya, yang diturunkan oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril, ya. Di mana diturunkannya? Gua Hiro. Itu Al-Qur'an pertama yaitu surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Itu Iqra ayat 1 sampai 5 diturunkan di mana anak-anak? Gua Hiro, seperti itu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, jadi kita itu harus yakin bahwa kitab Al-Quran itu ada, ya. Anak-anak yang sangat ibu cintai, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Di mana anak-anak diturunkannya Al-Quran? Di Gua Hiro. Kepada siapa diturunkannya? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekaligus, tetapi, ya, berangsur-angsur selama 22 tahun. Berapa katanya berangsur-angsurnya selama 22 tahun? Tulis. Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berangsur-angsur selama 22 tahun. Berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Tulis ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 bulan. 22 bulan 2 hari selama 22 bulan 2 tahun 2 tahun ya 2 tahun maaf 2 tahun dan 22 hari. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro melalui malaikat Jibril dengan perantara malaikat Jibril.
Al-Quran terdiri dari 30 juz. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Tulis. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Terdiri dari 114 surat. Tulis. Terdiri dari 114 surat. Udah belum? Ya, terdiri dari 114 surat. Udah? Dan terdiri dari 6.666 ayat. Udah ya? Nah, gitu aja dulu, jangan banyak-banyak, yang penting kalian hafal, dihafal ya. Kalau nggak dihafal, kita nggak mungkin bisa mengingatkannya ya. Hafal ya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Terdiri yaitu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan ya melalui malaikat Jibril kepada siapa? Anak-anak, kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ke layar lagi, lihat. Kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para rasul. Jadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada para rasul. Ya. Ada berapa tuh yang diturunkan kepada rasul? Yaitu ada 4 kitab. Siapa yang tahu coba? Pertama kitab apa? Kitab Zabur. Ya, pintar, kitab Zabur. Pertama kitab Zabur. Kedua kitab Taurat. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Pintar. Ya, satu yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Tulis sekarang, coba ini kita dulu. Supaya kalian ingat ya, kalau ditulis ya di rumah nggak dibuka lagi bukunya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada 4 kitab. Ada 4 kitab. 1 Rizki tulis 1 kitab Zabur. 1 kitab Zabur. 2 kitab Taurat. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Anak-anak, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Kedua yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga yaitu kitab Injil. Injil anak-anak diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
salah. Udah ya? Kita kembali ke layar lagi anak-anak, lihat supaya lebih jelas. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya ternyata adalah iman, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan yaitu atau perkataan nabi ya, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti anak-anak? Ya, Ibu bahas ulang. Lihat bukunya yang jelas. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada nabi dan rasul. Ya. Al-Qur'an itu anak-anak firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah telah menciptakan yaitu langit, bumi, matahari, gunung, lautan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ciptaan Allah, adanya isi langit, alam dunia ini dan isinya, semua binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, ya, sedalam-dalamnya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itu arti iman. Kalau sudah iman, hati yang kuat akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, anak yang sabar. Ngerti? Dalam menghadapi cobaan apapun harus kuat. Jadi anak kuat kita. Apapun cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak-anak sudah ibu dasari dengan iman yang kuat dalam hati, takwa yang kuat melekat dalam hati sanubari, maka anak-anak akan dijadikan anak yang kuat, sabar dalam menghadapi apapun rintangan di dunia ini. Ya. Amin ya robbal alamin. Akan jadi anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya. Suka berdoa enggak sama orang tua? Kalau malam habis suka sholat enggak? Suka ngaji enggak? Ngaji ya, sebab apalah arti di dunia ini anak-anak kalau kita tidak sholat. Sebab yang ditanya oleh Allah, yang dihisab nanti di kemudian hari, yang ditanya oleh Allah, yaitu tentang sholat. Apabila sholat kita baik, seluruh amal perbuatan kita baik. As-sholatu ibaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau kita sholat, kuat pondasi dasarnya. Apabila di rumah ada ibu yang nggak sholat, bapak yang nggak sholat, kita tegur. Bapak udah sholat belum? Ini udah duhur, udah waktunya sholat, seperti itu. Itu namanya anak yang soleh dan soleh. Sekala itu mendoakan, ya Allah, Robbi firli wali walidaya waramhuma kama robayani sogiran, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya yang masih hidup ataupun telah meninggal, ya, supaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya, seperti itu. Suka begitu enggak? Seperti saya mengasihi dia waktu kecil, begitu ya, berdoa kepada orang tua. Itu namanya anak yang soleh dan soleh anak-anak. Sebab apabila seseorang meninggal, terputuslah amalnya. An Abi Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata adam in qata'a amalihi shadaqatin jariyatin aw walidain sholihin aw ilmin yantafa'u bihi. Apabila seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali shadaqatin jariyatin, shadaqah amal jariyah, kedua aw walidain sholihin, ya, anak yang soleh dan soleha, aw ilmin yantafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat
manfaat. Mudah-mudahan anak kelak dijadikan oleh Allah anak yang bermanfaat ilmunya. Amin. Berhasil cita-citanya seperti itu. Ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Karmila. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, kata Karmila, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Jadi jawabannya Karmila, karena Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Ya, Nabi Muhammad itu pilihan kekasih Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad akan membawa kehidupan manusia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, akan mendapat kebahagiaan umatnya di dunia dan di akhirat. Ngerti semuanya? Ngerti. Kenapa kata Karmila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad akan membawa kehidupan umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ngerti? Ngerti. Sip ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya nih? Saya, Bu. Rizky mau tanya apa? Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Iya, kata Rizky, kenapa kita ini harus beriman kepada Allah? Karena kita itu harus beriman kepada Allah. Iman itu artinya takwa, percaya kepada Allah, yakin. Kalau udah kita yakin kepada Allah, akan timbul takwa. Ya, kenapa kita harus takwa, harus yakin kepada Allah? Karena adanya isi alam dunia ini. Adanya langit kata ibu, bumi, matahari, lautan, bintang yang berkelap-kelip, ya, air yang mengalir, lautan yang luas, bumi yang terlampar luas, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan dan lain semua isi dunia ini anak-anak semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin adanya yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan isinya. Ngerti? Ngerti. Jelas? Jelas. Iya. Anak, jadi kesimpulannya iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah telah menurunkan Al-Quran kepada para nabi dan rasul. Ngerti semuanya? Ngerti. Jadi iman itu artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Itu kesimpulannya. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Nah sekarang ada tugas dari ibu, kalian harus diisi ya. Sekaligus rapikan ibu. Ya, bukunya rapikan ya. Bukunya yang rapikan, masukkan ke dalam tas ya. Ini besok hari ketemu lagi sama ibu nanti di depan. Senin akan datang kumpulkan ya pelajarannya itu, materinya ke ibu. Iya. Udah anak-anak, cukup sekian dari ibu. Apabila tadi penyampaian materi ibu salah, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi